Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan materi yang kemarin tentang pidato persuasif. Untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan dalam pidato. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti pada saat terakhir, kalian dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, serta pesan dalam pidato. Sebelumnya ada yang tahu pidato persuasif itu apa? Pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang, bukan, Bu? Betul banget, bagus. Pengertian pidato persuasif yaitu seseorang biasanya dalam berpidato itu punya tujuannya dan biasanya menarik perhatian para pendengar agar orang yang mendengarkan itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pendengar. Dan biasanya ciri-ciri pidato persuasif itu yang pertama yaitu bertujuan untuk membujuk, mengajak agar orang yang mendengarkan itu mau apa yang kita katakan. Lalu biasanya di dalam teksnya itu terdapat kata-kata ayo atau mari yang sifatnya mengajak. Lalu yang ketiga biasanya menggunakan kata seru. Jadi kata seru ini digunakan biasanya kalau teks pidato itu ada dua macam. Bisa didengarkan, bisa dibaca. Dan penggunaan kata seru ini biasanya digunakannya pada saat teks pidato itu berupa bacaan. Lalu, setelah kalian nanti ada paparan contoh dari pidato persuasif, kalian bisa menyimpulkannya. Oh iya, pidato itu berupa apa ya isinya? Dan di sini ada syarat-syaratnya atau dalam isi pidato itu ada beberapa macam. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Jadi, apa yang disampaikan ini harus jelas. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Jadi, apabila yang dibicarakan tentang misalnya kalau kita pernah nggak kalian mendengarkan pidato? Pernah. Bu. Misalnya pada saat upacara bendera, mendengarkan pembina upacara. Pada saat pembina upacara menyampaikan amanatnya. Lalu apa lagi? Pengajian, ceramah, Bu. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa pernah kita mendengarkan pidato. Dan sering sekali sebelum kita adanya pandemi ini, kita setiap hari Senin ada upacara bendera ya. Memberikan amanat itu bagian dari pidato. Di mana apa yang disampaikan oleh pembina upacara itu biasanya diakhiri dengan adanya pesan agar anak atau pendengarnya mengikuti apa yang ia katakan. Lalu, tadi ada yang bilang, perbedaan bilang antara pidato terus ceramah di masjid atau di pengajian-pengajian. Baik, ceramah dengan pidato hampir mirip. Ya, jadi kalau pidato biasanya dia satu kalimatnya lebih sedikit daripada ceramah. Kedua, waktu yang digunakan juga biasanya lebih sedikit daripada ceramah. Yang ketiga, penggunaan kalimatnya itu biasanya tidak bertele-tele. Berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah itu biasanya sampai berjam-jam ya. Sampai lama nggak biasanya? Iya, Bu. Iya, jadi kalau Iya, pidato, Bu. iya, biasanya kalau pidato itu hanya sebentar waktunya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, itu hanya inti-intinya saja. Dan kesimpulan yang terakhir, dia adalah ringkasan atau pesan dari pidato itu. Jadi bukan sebuah komentar. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks pidato persuasif,
Sama halnya kita belajar tentang teks sebelumnya, itu adanya terdapat struktur dan kebahasaan. Biasanya kalau kita mendengarkan pidato itu sama halnya seperti manusia, sama halnya dengan struktur teks yang lainnya. Dia mempunyai banyak bagian. Dan kalau pada teks pidato persuasif, itu ada 3 bagiannya. Yang pertama, itu memuat pembukaan. Pembukaan di sini, ya, pembukaan di sini terdiri atas salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Biasanya setelah salam ada kata-kata terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah sedia memenuhi undangan kami. Pada bagian isi, ini menjadi inti dalam sebuah teks pidato persuasif, di mana permasalahan yang akan dibahas itu diuraikan secara rinci. Dan di bagian terakhirnya, di sini adalah memuat penutup, merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Sudah jelas anak-anak bagian strukturnya apa saja? Struktur dari teks pidato persuasif? Pembukaan, pinter. Terus isi. Lalu yang ketiga? Penutup. Ya, baik. Pertama sudah tahu pengertian pidato persuasif. Lalu yang kedua, struktur dari teks pidato persuasif. Yang terakhir, pembahasan kita hari ini adalah kebahasaan pidato persuasif. Dalam pidato persuasif, di sini ada unsur kebahasaannya. Yang pertama apa? Kalimat aktif. Iya, betul sekali. Iya. Jadi dalam kebahasaan pidato persuasif ini, hal dalam kebahasaan itu, yang pertama dia memuat kalimatnya aktif. Lalu yang kedua, dia memuat kata tugas. Dalam pidato persuasif, di sini ada kata-kata mari, ayo. Itu adalah bagian dari kata tugas. Kosakata emotif. Jadi, kosakata emotif ini adalah memuat perasaan si pendengar dengan pembidato. Ya, lalu yang selanjutnya kosakata bidang ilmu. Ini biasanya pada pidato persuasif memuat adanya kosakata bidang ilmu, ya. Nanti kita bisa lihat di contohnya. Lalu selanjutnya adalah sinonim, yang terakhir adalah kata benda abstrak. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas semua ya anak-anak? Halo? Jelas. Jelas. Baik. Kalau sudah jelas pembelajaran kita hari ini, evaluasinya 1, pengertian dari pidato persuasif. Yang kedua apa? Struktur. Iya, struktur pidato persuasif. Yang ketiga, unsur kebahasaan. Baik, tugasnya bisa kalian lihat di LKPD, di situ ada sebuah teks pidato persuasif yang judulnya Kebersihan Lingkungan Sekolah. Nanti kalian amati dan kalian tentukan mana bagian pendahuluan, mana bagian isi, dan mana bagian dari penutup. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.